إلا له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الميعاد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد إخوتي في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebagaimana biasa sebelum kajian ini kita mulai, sejenak mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari yang sangat berbahagia ini kita akan memasuki hadis yang ke-14. Kita akan memasuki hadis yang ke-14. Hadis ini diberikan judul oleh beliau Mata yuhdaru damul muslim. Kapan ya darah seorang muslim itu boleh ditumpahkan, atau kapan seorang muslim itu bisa dibunuh. Ya, ini adalah merupakan judul ya yang sangat penting untuk kita pelajari. Ya, sangat penting untuk kita pelajari agar supaya paling tidak dari sini kita bisa mengetahui ya darah-darah yang bisa ditumpahkan ya dan darah-darah yang tidak bisa ditumpahkan. Karena miris sekali kalau kita lihat kenyataan pada hari ini, nyawa itu sangat murah sekali. Ya, bahkan kadang-kadang waliyadzubillah nas'alus salam wal afiyah, nyawa itu lebih mahal daripada uang 5.000 10 ribuan. Ya, ada orang yang sampai gara-gara berebut lahan, mohon maaf, kadang-kadang kayak berebut lahan parkir ya yang uangnya tidak seberapa, itu kadang-kadang di situ timbul pembunuhan ya, yang mana seseorang membunuh seseorang karena diambil lahan parkirnya. Itu biasa kita saksikan yang seperti ini, belum lagi yang lain-lainnya. Bahkan ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Ya, ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya karena tidak dibelikan motor, ya, tidak dibelikan gadget. Bahkan waliyadzubillah ada karena tidak dikasih uang jajan, akhirnya ada seorang anak yang tega ada seorang anak tega membunuh orang tuanya. Ya, waliyadzubillah. Nah, judul ini sangat penting untuk kita pahami dan kita ketahui agar supaya nanti dari sini ya ada perasaan takut
Ya, ada perasaan yang takut, ada perasaan mawas diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada. Jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain. Ya, atau jangan sampai kita menjadi penyebab tertumpahnya darah orang lain. Ya, jangan sampai kita jangan sampai kita membunuh orang lain, atau jangan sampai ada orang terbunuh gara-gara perbuatan kita, gara-gara tangan kita, gara-gara perbuatan kita, gara-gara lisan kita. Ya, waliyadzubillah. Ini penting untuk kita pelajari. Banyak orang yang merasa aman-aman saja, tenang-tenang saja karena tidak membunuh seseorang. Ya, tidak membunuh seseorang. Akan tetapi tanpa dia sadari kadang-kadang lisannya tersebut yang membuat orang terbunuh. Ya, perbuatannya kadang-kadang orang terbunuh. Contohnya misalnya, nggak usah jauh-jauh. Ya, ada orang yang sudah jelas-jelas, ya, divonis kalau dia itu terkena penyakit corona misalnya, dia positif terkena virus, ya, walhasil dia diam-diam, ya, tidak mau bicara ke tetangganya, tidak mau bicara ke teman-temannya, ke orang lain, yang tahu hanya dia dan keluarganya, karena dia takut akan konsekuensi yang akan dihadapi. Maka yang terjadi, dia berkeliaran bebas, seperti dia tidak terjadi apa-apa pada dirinya sendiri. Dia sudah mengetahui bahwa dia pada saat itu terkena virus, positif terkena virus corona. Akhirnya dia kemana-mana. Akhirnya dia tidak apa-apa karena dia OTG misalnya. Dia imunnya bagus, akan tetapi dia carrier, dia pembawa penyakit. Akhirnya dia bermuamalah, ya, dia bermuamalah, dia bersentuhan dengan orang-orang yang fisiknya lemah. Akhirnya orang tersebut terbunuh dan dia akhirnya menjadi penyebab terbunuhnya orang tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ini harus kita pelajari, ya. Pelajaran ini, bab ini, judul ini penting untuk kita pelajari agar supaya sekali lagi kita waspada, kita mawas diri dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ini ya datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala. Baik, kita bacakan. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'i muslimin illa bi ihda thalathin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal, ya, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda thalathin, ya, kecuali 3 sebab, ya, kecuali 3 sebab, kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsayyibuz zani, ya, orang yang menikah atau pernah menikah berzina, ya, dengan pernikahan yang sah, ya, dengan pernikahan yang sahih, ya. Jadi menikah atau pernah menikah, ya. Kalau menikah, sekarang dia sudah menikah, istrinya masih ada. Kalau pernah menikah, boleh jadi istrinya sudah meninggal, atau sebaliknya suaminya meninggal, atau boleh jadi istrinya sudah cerai dengan istrinya, atau sebaliknya dia sudah cerai dengan suaminya. Ya, intinya di sini kata Rasulullah SAW, ats-tsayyibuz zani, orang yang menikah atau pernah menikah berzina. Ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Ya, kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wattariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang keluar dari agamanya, orang yang mengganti agamanya, atau alias orang yang murtad, ya, dari agamanya. Al mufariqu lil jamaah, lagi meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ya, nanti kita jelaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, baik. Perhatikan di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin. Ya, la yahillu damin mri'in muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal darah seorang muslim. Ya. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, darah seorang muslim pada asalnya itu haram ditumpahkan. Ya. Nyawa seorang muslim pada asalnya itu haram untuk dilenyapkan. Ya, ini dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, ya, bahwa kata Rasulullah, la yahillu damim mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim. Ya, artinya apa? Sekali lagi saya ulangi, ya, menunjukkan bahwa asal darah seorang muslim haram ditumpahkan. Ya, nyawa seorang muslim pada asalnya haram untuk dilenyapkan. Ya. Nah, oleh karenanya, ya,
Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan nyawa ini, ya, permasalahan darah ini adalah permasalahan yang sangat luar biasa dalam agama kita. Agama kita sangat menaruh perhatian besar tentang permasalahan ini. Oleh karenanya kalau kita lihat ya bahwa kelak pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah permasalahan pertumpahan darah. Ya. Jadi nanti di hari kemudian yang pertama kali diadili di antara manusia, perkara di antara manusia itu permasalahan pertumpahan darah, permasalahan darah. Ya. Kalau permasalahan syariat, ya, amalan-amalan yang pertama kali diadili adalah apa? Salat. Ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba, yang pertama kali dihisab itu adalah apa? Adalah salat. Akan tetapi ya, yang berkenaan dengan darah manusia, ya, hubungan antar sesama manusia, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali ya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah darah. Ya, kata Rasulullah SAW, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamati fid dima. Ya, kata Rasulullah SAW, yang pertama kali diadili di antara manusia pada hari kiamat fid dima, dalam permasalahan darah. Artinya menumpahkan darah seorang manusia, ya, artinya menghilangkan nyawa atau membunuh seorang manusia, ya. Bahkan Islam sangat menghargai nyawa manusia, ya. Kita tidak berbicara dulu masalah nyawa seorang muslim, nyawa seorang muslim atau nyawa seorang mukmin. Akan tetapi kita lihat bagaimana Islam itu sangat menghargai nyawa manusia secara umum, ya. Antum buka surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ajli dzalik." Oleh karena itulah kata Allah Subhanahu wa taala, "Katabna 'ala bani Israil." Kami telah tetapkan atas Bani Israel, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin." Barang siapa yang membunuh seorang jiwa bukan karena orang tersebut membunuh, ya. Jadi barang siapa yang membunuh seorang jiwa, siapapun itu, ya, baik itu rakyat, baik itu penguasa, siapapun itu, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Barang siapa yang membunuh seorang nyawa, ya, bukan karena orang tersebut membunuh, artinya bukan karena menegakkan qisas, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au fasadin fil ard, atau bukan karena orang itu melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a. Maka orang yang membunuh, menghilangkan nyawa seorang manusia itu seolah-olah dia sudah membunuh seluruh manusia. Ya, jadi luar biasa. Ya, tidak ada agama, ya, tidak ada agama yang paling menghargai kehidupan seorang manusia, nyawa seorang manusia, yang paling mengagungkan darah seorang manusia kecuali agama Islam. Ya, bahkan semua ada ancaman-ancamannya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, semua ada ancamannya. Ya, nah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ahyaha, dan barang siapa yang membiarkan kehidupan, artinya dia tidak membunuh seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia menghidupkan, dia membiarkan seluruh manusia. Ya, jadi masya Allah. Ya, bahkan ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a, membunuh seorang kafir muahad saja, ya, seorang muslim yang membunuh kafir muahad, ya, itu tidak akan mencium bau surga. Apa itu kafir muahad? Kafir, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, ya. Jadi ada kaum muslimin berdampingan hidup dengan orang-orang kafir yang mana mereka ada perjanjian damai, tidak saling menyerang, ya, tidak saling menyerang, ya, tidak saling mengganggu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa orang yang membunuh kafir muahad, orang kafir seperti ini yang ada hubungan perjanjian dengan kaum muslimin, maka kata Rasulullah SAW, orang tersebut tidak akan mencium bau surga. Ya, maka dari ya hadis-hadis yang akan kita bacakan nanti, di sini jelas ya bahwa orang-orang yang membom, ya, melakukan peledakan bom di mana-mana, yang mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, itu sama sekali tidak mencerminkan adab Islam. Ya, itu sama sekali tidak mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Karena ternyata kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran,
Dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata kita lihat bagaimana Islam mengagungkan yang namanya nyawa seorang manusia, mengagungkan kehidupan seorang manusia. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita saksikan orang-orang yang membunuh dengan serampangan, ya, melakukan pengeboman, ya, atau menyerang misalnya aparat, ya, menyerang aparat misalnya dengan sembrono, ya, dengan bom molotov atau dengan granat atau dengan senjata apalah dan semacamnya, ya, maka ketahuilah bahwa ini bukan ajaran Islam, karena Islam tidak mengajarkan kita akan hal yang seperti ini, ya. Taib, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, ya, seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yarih raihatal jannah, niscaya dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja Rasulullah SAW katakan dia tidak akan pernah mencium bau surga. Kata Rasulullah SAW, wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Sementara bau surga tersebut itu bisa tercium dengan jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan, kita berjalan dari sini, ya, terus jalan non-stop tanpa berhenti selama 40 tahun. Ya, orang yang membunuh kafir muahad, orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan, ya, 40 tahun perjalanan. Taib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Bahkan, ya, darah dan harta seorang mukmin, ya, itu lebih agung daripada Baitullah, lebih agung daripada Ka'bah. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas ya bagaimana keagungan Ka'bah tersebut. Ya, kita semua kaum muslimin sholat menghadap ke sana. Kiblat kita itu ke Ka'bah. Ya, kita semua sholat ke sana. Kita kalau mau umrah, mau haji itu di sana tempatnya. Betapa agungnya yang namanya Baitullah ini. Ya, di mana di situ di tempat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tempat yang haram, tempat yang suci. Ya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa darah dan harta seorang muslim, seorang mukmin itu lebih agung daripada Ka'bah, ya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Hazim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah qala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, memandang kepada Ka'bah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bika min baitin, ya, selamat datang wahai Ka'bah. Ini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'bah. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'a'azamaka wa a'azama hurmatika, ya, alangkah mulianya engkau dan alangkah agungnya kehormatanmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walal mu'mini a'azamu hurmatin indallahi minki. Akan tetapi, ya, kehormatan seorang muslim itu lebih agung, lebih mulia dari kehormatan dan keagunganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harrama minki wahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan satu dari engkau wahai Ka'bah. Ya, kata Rasulullah sallam, wa harrama minal mu'mini thalathan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari seorang muslim itu ada 3. Ya, yang pertama kata Rasulullah sallam, damahu, ya, darahnya. Kemudian yang kedua, wa malahu, hartanya. Kemudian yang ketiga, wa ayyudzanna bihi dzannasu, ya, dan diharamkan berburuk sangka kepada kaum muslimin. Jadi ini ada 3. Ya, ini ada 3. Yang pertama, ya, kehormatan kaum muslimin yang diharamkan dari kaum muslimin itu adalah, yang pertama adalah darahnya. Ya, jadi kita nggak boleh bermain-main dengan darah. Tidak boleh sembarangan, ya, menumpahkan darah kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah hartanya. Tidak boleh sembarangan kita mengganggu harta kaum muslimin, ya, baik dengan cara menipunya, merampasnya dan lain sebagainya. Intinya hati-hati dengan harta kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, diharamkan bagi kita untuk berburuk sangka terhadap sesama kaum muslimin. Ya, bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin itu lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Ya, masya Allah. Kita tahulah bagaimana dunia dan seluruh isinya. Kita punya istana aja itu sudah luar biasa. Ya,
keagungan kita, kehormatan kita. Kalau kita berkuasa, kita menjadi penguasa, lalu kemudian kita mempunyai istana misalnya, itu sudah keagungan yang luar biasa. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa nyawa seorang mukmin itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi, ya, dari Al-Barra bin Azib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya, hancurnya dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahwanu 'alallah, itu lebih enteng, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala, min katli mu'minin bighairi haqqin, ya, daripada terbunuhnya, hilangnya nyawa seorang mukmin tanpa hak. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari dalam hadis ini bahwa ternyata ada darah kaum muslimin yang boleh ditumpahkan. Ya, ada kaum muslimin yang boleh dibunuh. Nanti akan kita jelaskan dalam hadis ini. Akan tetapi ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa betapa berharganya, ya, nyawa seorang muslim, nyawa seorang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hilangnya, ya, hancurnya dunia ini kata Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih enteng, lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tertumpahnya darah seorang mukmin, daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita. Ya, Imam An-Nasai juga meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatlul mu'mini, membunuh seorang mukmin, a'zamu indallah min zawalid dunya, itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada hancurnya, daripada hilangnya dunia ini. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika haji wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, haji pertama dan haji terakhir, ya, yang disebut sebagai haji wada, menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari Yaumun Nahar, pada hari penyembelihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang panjang, ya. Akan tetapi potongan hadisnya kita bacakan, potongan hadisnya, ya, poin pembahasan kita adalah fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, ya, wa amwalakum, dan harta-harta kalian, wa aradakum, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian diharamkan atas kalian. Ya, jadi perhatikan yang tiga ini. Ini wasiat Rasulullah salah satu wasiat Rasulullah di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji wada, ya, menjelang kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya, berpesan kepada kita, mengharamkan kepada kita yang pertama darah-darah kaum muslimin, ya, yang kedua harta-harta kaum muslimin, kemudian yang ketiga adalah kehormatan-kehormatan kaum muslimin, ya. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kahurmati yaumikum hadza, seperti kehormatan, ya, pada apa, seperti sucinya, ya, seperti diharamkannya, ya, hari kalian ini, ya, yaitu hari Yaumun Nahar, ya, fi syahrikum hadza, pada bulan ini, yaitu pada bulan haji, ya. Bulan haji adalah salah satu bulan haram. Fi baladikum hadza, ya, di apa namanya, di negeri yang suci ini, ya, liuballigha syahidul ghaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah, ya, yang datang, yang menyaksikan, yang mendengarkan ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menekankan tiga perkara, ya. Yang pertama dima, masalah darah, kemudian yang kedua amwal, masalah harta, kemudian wa'arat, kemudian masalah kehormatan kaum muslimin. Ini menunjukkan sekali lagi betapa agungnya ketiga perkara ini, ya, terutama yang berkaitan dengan masalah dima, berkaitan dengan masalah darah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, ya, bahwa membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dosa syirik, ya, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di samping kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berdoa kepada penghuni kubur yang kita anggap sebagai wali atau yang kita anggap sebagai orang soleh. Kita berdoa kepada penghuni kuburan tersebut. Ini namanya mensyirikatkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosa yang tidak diampuni. Ini adalah kriminal terbesar yang ada di alam semesta ini, yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak diampuni? Ketika seorang muslim meninggal di atas dosa tersebut dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha sebelum dia meninggal dunia, maka insya Allah pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang kita maksudkan di sini, si muslim ini melakukan dosa ini lalu kemudian dia meninggal di atas dosanya tersebut. Dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering kita ulangi, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seorang muslim meninggal di atas dosa besarnya, selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, selain mendoakan Allah Subhanahu wa taala, kita katakan bahwa muslim tersebut ketika dia meninggal di atas dosa besarnya selain syirik, maka kita katakan dia meninggal secara su'ul khatimah, matinya mati jelek. Akan tetapi menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki, ya, Allah akan langsung ampuni dia tanpa diazab terlebih dahulu, tanpa dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Wa insya'a, ya, akan tetapi kalau Allah menghendaki, adzabahu ala qadri dzambihi. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa dia, akan mengazab dia sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Mungkin terlebih dahulu dia diazab di neraka terlebih dahulu, akan tetapi wa masiruhu ilal jannah, ujung-ujungnya dia pasti masuk ke dalam surga. Ya, ini namanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, akan tetapi orang yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, dia menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada makhluk. Dia bertawakal kepada Allah, dia juga bertawakal kepada makhluk. Ya, dia bernazar kepada Allah, dia juga bernazar kepada makhluk. Dia menyembelih kepada Allah tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu dia juga menyembelih tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya menduakan Allah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, ketika seorang muslim meninggal di atas dosa ini dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan mengampuni dia. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya dan diharamkan masuk ke dalam surga. Semua amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada dosa yang berpotensi juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dosa yang juga berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Membunuh seorang muslim, ya, dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Jadi kasih catatan dengan sengaja. Karena ada orang membunuh dengan tidak sengaja, ya. Seperti misalnya, nasallallahu taala salamu wal afiyah. Kita bawa motor, ya, kemudian kita nabrak seorang muslim misalnya. Itu kan enggak sengaja. Kemudian akhirnya meninggallah, ya, matilah saudara kita tersebut. Ya, ini namanya membunuh tanpa sengaja. Ini akan ada hukumnya yang lain. Bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini adalah membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu." Semua dosa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, illa man mata musyrikan. Yang pertama, kecuali orang yang meninggal di atas kesyirikannya. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallam, "Au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan." Ya, yang kedua yang berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim, seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita. Ya, maka ini dosa berpotensi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan, ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'a, membunuh seorang mukmin itu ancamannya sangat dahsyat dan beruntun, bertubi-tubi dalam Al-Qur'an, ya. Antum coba buka surah An-Nisa ayat 93, ya. Surah An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Jadi bukan dengan tidak sengaja, akan tetapi dengan sengaja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fajazauhu, maka balasannya yang pertama adalah jahannam. Ya. Ancamannya yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala adalah neraka jahannam. Ya. Yang kedua, khalidan fiha. Dia akan kekal di dalam neraka jahannam tersebut. Ya. Pertanyaannya di sini. Kita sudah memahami, ya, sesuai dengan keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seorang muslim itu, seorang mukmin itu yang meninggal di atas la ilaha illallah, ya, dia tidak murtad, dia tidak melakukan pembatal keislaman, dia meninggal di atas la ilaha illallah. Ya, yang kita fahami bahwa kalaupun dia masuk neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka tersebut. Ya, ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau ada seorang meninggal di atas kekafiran, maka pasti dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Akan tetapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala katakan di sini khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang muslim, seorang mukmin dengan sengaja itu, dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Apa maksudnya? Ya, maksudnya di sini adalah kalau dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Ini yang pertama. Ya, kata para ulama istihlal. Ya, jadi dia menghalalkan pembunuhan tersebut. Artinya dia nggak anggap haram pembunuhan tersebut. Dia halalkan darah kaum muslimin. Ya, dia halalkan darah kaum muslimin tanpa hak. Ya, dia membunuh tanpa hak. Ya, dan dia menganggap itu bukan haram, itu halal menurut dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Yang kedua, ya, khalidan fiha di sini kata para ulama adalah al-maqsud tawil. Dia akan berada di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau dosa-dosa yang lain, kemungkinan dia akan tinggal di dalam neraka jahanam itu tidak lama. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau untuk seseorang muslim, ya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka yang terjadi, ya, dia akan tinggal di dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ya. Orang kita waliyadzubillah, ya, kita ditakdirkan masuk ke dalam neraka jahanam satu hari saja, itu di dunia sudah berapa? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Satu hari di sana, satu hari, waliyadzubillah, satu hari kita direndam di neraka jahanam, itu ibaratnya di perhitungan kita di dunia itu 1000 tahun. Ya, di harinya yang lain dalam di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kahamsina alfisana, seperti 50.000 tahun. Ya, waliyadzubillah. Apalagi kalau, ya, al-maqsud tawil, tinggal dalam neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Ya, wa nas'alullah taala salama wal afiyah. Jadi yang pertama adalah jahanam, yang kedua khalidan fiha, dia akan kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka terhadapnya. Ya, kemudian yang keempat, wala'anahu, Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Yang kelima, wa'addalahu adzaban azima, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan baginya azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Ya, ini bagi seorang muslim yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita. Ya, balasannya yang pertama jahanam. Ya, yang kedua kekal di dalam neraka jahanam. Yang ketiga Allah murka kepada dia. Yang keempat Allah melaknatnya. Kemudian yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya azab yang sangat pedih. Ya, jadi ini luar biasa. Maka hati-hati. Ya, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita waspada. Ya, mungkin kita merasa insya Allah saya, ya, menjamin diri saya tidak akan membunuh misalnya. Ya, saya tidak akan mengangkat, ya, mengayunkan pedang kepada saudara saya. Ya, belati, pisau, saya tidak akan membunuh intinya saudara saya. Akan tetapi kadang-kadang kita tidak sadari, ya, mulut kita, tangan kita menulis sesuatu, dan terkadang kita tidak sadari, kita anggap remeh tulisan tersebut, kita men-share satu berita masalahnya, apalagi jelas-jelas itu hoax misalnya, ya, kita share, kita sebarkan berita tersebut, ada orang yang membaca, ya, sehingga orang yang membaca tersebut terprovokasi, akhirnya dari terprovokasi tersebut akhirnya timbullah pembunuhan di antara kaum muslimin. Hati-hati, ya, kita juga punya andil di dalam
di dalam perkara ini. Ya, perhatikan, andai seluruh penduduk langit, ya, dan seluruh penduduk bumi bersekongkol membunuh seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mentelungkupkan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi tersebut yang bersekongkol membunuh seorang muslim, pasti akan ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam semuanya. Ya, sebagaimana ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ard." Ya, kata Rasulullah SAW, andai penduduk langit semuanya, wa ahlal ardi dan penduduk bumi semuanya, ishtaraku fi damin mu'minin, mereka bersekongkol dalam rangka menumpahkan darah seorang mukmin, bukan dua orang mukmin loh ya. Ya, mereka penduduk langit dan penduduk bumi bersekongkol menumpahkan darah seorang mukmin, ya, la akabbahumullahu finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka semua akan ditelungkupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Ya, itu luar biasa. Ya, darah seorang mukmin. Jadi betapa berharga ya nyawa seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan ya bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi seorang khalifah, itu terjadi pembunuhan di negeri Yaman. Ya, yang mana yang dibunuh itu di satu riwayat, di riwayat Imam Bukhari ini, yang dibunuh ini adalah seorang anak kecil. Ya, yang membunuh ada 4 orang. Ya, ibunya. Ya, yang membunuh adalah ibunya. Kemudian bersekongkol, ya, bekerja sama dengan temannya, tetangganya dan teman-temannya. Jadi ada 4 orang yang terlibat dalam pembunuh ini. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyuruh untuk mengeksekusi mereka semua. Ya, tak peduli siapa yang membunuh. Ya, semua dihitung sama di antara 4 orang tersebut. Ya, di riwayat Imam Malik rahimahullah taala ada 7 orang yang membunuh. Ya, semuanya dieksekusi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan beliau mengatakan, "Lau ishtaraka fiha ahlu San'a laqataltuhum." Andai seluruh penduduk Yaman ya bersekongkol turut andil dalam membunuh anak kecil ini, maka saya akan membunuh mereka semua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini nyawa seorang anak kecil. Ya, nyawa seorang anak kecil yang dibunuh oleh 4 orang, ya, kemudian mereka semua dieksekusi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan kata beliau, andai seluruh penduduk Yaman bersekongkol menghilangkan nyawa anak kecil ini, maka saya akan mengeksekusi mereka semua. Saya nggak akan sisakan 1 orang pun di antara mereka. Ya, taib, ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'ah. Ya, taib, illa bi ihda thalasin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali ya dengan salah satu di antara 3. Ya, illa bi ihda thalasin. Ya, bukan berarti hadis ini membatasi hanya 3 orang ini saja ya yang boleh dibunuh. Ya, banyak ya, banyak. Akan tetapi yang dijelaskan oleh Rasulullah di antara yang boleh dibunuh, ya, di antara muslim yang boleh dibunuh di antaranya 3 orang ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan berarti Rasulullah membatasi hanya 3 orang ini saja. Ya, banyak ya. Nanti akan kita pelajari mungkin satu persatu. Ya, akan tetapi ini di antara darah yang boleh ditumpahkan, ya, atau ini di antara orang yang boleh dibunuh, 3 orang ini, ya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, ya. Kecuali dengan haknya Islam. Hadis ini sudah pernah kita pelajari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya, kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi ya seluruh manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Jadi kalau mereka sudah bersyahadat, mereka sudah mendirikan salat, kemudian mereka sudah mengeluarkan zakat, kata Rasulullah SAW, fa idza fa'alu zalik, apabila mereka telah melakukan ini semua, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjagalah darah-darah mereka dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Ya,
inilah nanti yang dimaksudkan oleh Rasulullah di antara haknya Islam yang 3 yang kita sebutkan nanti, ya. Orang yang sudah menikah berzina, ya, kemudian apa namanya? Di antaranya adalah orang yang membunuh, ya, seseorang, ya, seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad dari agamanya. Ini namanya illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Ya, wa hisabuhum 'alallah. Adapun urusan mereka yang ada asrarnya mereka, yang tersembunyi di dalam hati mereka, itu urusannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Sudah azan belum? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Taib. Ini kita tidak lanjutkan setelah sholat Isya karena kata beliau akan ada rapat, ya. Jadi ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada sisa waktu 5 menit, ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, insya Allah di sini masih kita lanjutkan, ya. Akan tetapi kalau ada di antara antum yang mau bertanya silahkan. Nah. Taib, ada yang mau bertanya? Enam, ada? 6, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana? Maaf. Murtad gitu. Taib. Nanti akan kita jelaskan, ya. Ini salah seorang yang boleh dibunuh, ya. Dalam agama kita ini salah seorang yang boleh dibunuh, ya, yaitu orang yang orang yang at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, ya. Akan tetapi satu hal yang perlu diketahui di sini, yang kita tegaskan di sini, bahwa perkara ini adalah urusannya waliul amr, ya. Perkara ini adalah urusannya para pemimpin kita, bukan urusan kita rakyat biasa. Jadi jangan antum, ya, lihat tetangga antum murtad lalu kemudian antum bacok gitu kan, ya, oh ini boleh dibunuh gitu. Jangan, ya, antum kena pasal lagi kalau begitu, ya. Ini urusannya waliul amr, ya, ini urusannya pemimpin kita, ya, ini urusannya penguasa kita. Kita tidak bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Kita hanya menasihatkan saja, mengajak dia untuk kembali, ya, berusaha untuk mengembalikan dia. Akan tetapi untuk urusan menumpahkan darah itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Akan tetapi ini adalah urusannya, ya, para pemimpin kita. Mereka lah kelak yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, jika mereka tidak menegakkan hak atas mereka. Itu pun kalau misalnya, ya, aturan Islam, syariat Islam ditegakkan, itu pun tidak serta-merta kata para ulama langsung dibantai, enggak. Ya, enggak serta-merta langsung ditumpahkan darahnya, enggak. Akan tetapi di antara para ulama ada yang mengatakan diajak selama 3 hari. Ya, diajak kembali, diceramai, didakwai, dinasehati, ya, selama 3 hari. Kalau selama 3 hari itu dia tidak berubah gitu kan, seperti itu, dia tidak kembali, tetap dia murtad, maka pada saat itulah dia dieksekusi, ya, halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi sekali lagi, ya, ini bukan urusan kita. Ya, insya Allah kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak sebagai rakyat, ya, sebagai orang yang dipimpin, kelak kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mengeksekusi orang yang keluar dari agamanya ini, ya. Akan tetapi kalau kita tidak nasihati, sementara itu orang yang kita kenal, ya, tetangga kita misalnya atau teman kita misalnya, waliyadzubillah, kita biarkan begitu saja, kita tidak nasihati, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penegakan had, maka itu bukan urusan kita, itu urusannya waliul amr. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan jelaskan, ya, pada pertemuan berikutnya. Naam. Ada lagi? Naam. Masih ada?
Tidak ada? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya jika ada yang salah, jika ada yang keliru. Yang salah dan keliru itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.